Halo, kembali lagi di channel Rudi Skia. Kali ini aku akan bahas saham favoritku di waktu dulu ya. Kalau sekarang masih favorit, kemungkinan ya masih favorit, yaitu PT Eka Dharma International Tbk. Mereka jualan lakban seperti yang kalian lihat di websitenya ya. Ini ada lakban. Jadi mereka rajanya lakban di Indonesia ya, kemungkinan ya. Jadi kode sahamnya itu EKAD. Kalau mau dibaca EKAD dari nama Eka Dharma International. Jadi merek ininya Daimaru ya lakbannya ya. Gitu. Apakah prospeknya sih ini bagus ya kalau lakban begini karena lakban itu dibutuhkan untuk ngepack, packing atau pengiriman. Dan apalagi banyak jualan online pasti banyak butuh lakban. Itu. Saingannya apakah ada? Tentu saja ada. Dari brand lain lebih tepatnya ya. Kita langsung lihat aja di websitenya. Ini ada distribusi, ada pabrik. Ini websitenya ya, kalian kalau mau lihat perusahaannya tentang mereka. Ini perusahaan tentang mereka ya. Mereka berdiri di tahun 1981, sudah melewati berbagai krisis. Jadi ini perusahaan yang tahan banting. Karena produknya sendiri pun dibutuhkan dan sangat dibutuhkan, bukan dibutuhkan lagi, sangat dibutuhkan. Oke, mereka IPO itu di tahun sini ada ini kayak nggak ada informasi ya. Oh ini dia, tahun 90 dia IPO, mereka IPO. Jadi sudah lama sekali juga mereka IPO. Jadi perusahaan yang kuat ini lebih tepatnya ini ada manufacture atau pabrik. Ini pabriknya mereka, ada distribusi juga mereka. Rekam jejak ya kita lihat. Nah ini dia panjang sekali. Nanti kalian baca sendiri ya di websitenya. Websitenya itu ekadharma.com. Ini salah satu perusahaan yang kusukai. Karena nanti aku kasih tahu kenapa. Ini brandnya ya, produknya Daimaru. Daimaru itu merek ininya lakbannya. Daimaru. Lalu ada Superfix. Nah, ini lakban juga. Ekatep. Nah, ini juga sama. Jadi kita bisa pesan sama mereka itu dengan brand kita sendiri. Misal kita mau bikin brand nama apa gitu kan. Nah, best spec ini buat ini kali ya, mesin sealer kali ya. Ini ada penjelasannya. Jadi ini menarik karena lakban itu pasti dibutuhkan sampai mungkin 100 tahun kemudian. Kenapa? Karena pasti packingan lebih lebih banyak lagi kalau banyak jualan online gitu kan. Apalagi infrastruktur makin baik, jualan online makin bertumbuh, ini pasti Eka Dharma terus bertumbuh sampai 100 tahun ke depan. Ini distribusi ini maksudnya, oh ini ya, eh, distribusinya kemana aja? Ke seluruh Indonesia ya. Papua belum ada sih, kita lihat. Mungkin Papua serem kali ya. Ini Sulawesi masih beberapa, Jawa paling banyak, dan keduanya itu di Sumatera. Nah, di investor kita bisa lihat laporan keuangan, laporan tahunan, dan lain-lain ya. Jadi kita bisa cek laporan mereka dari tahun-tahun yang sebelumnya. Kita nggak lihat ada ini ya, manajemen sama ini, ya apa sih namanya, pemegang saham. Nanti kita lihat di bagian IDX-nya aja ya. Nah, buat kalian yang mau beli lakban, bisa aja langsung ke media sosialnya mereka atau order online bisa juga. Jadi untuk website kita ini aja ya, informasinya cukup karena memang mereka tampilkan juga sedikit, nggak begitu banyak. Kita langsung ke halaman IDX-nya aja. Nah ini IDX-nya, mereka IPO udah lama banget nih, 1990. Jadi mereka sudah melewati berbagai krisis termasuk krisis ekonomi pada saat pandemi. Wah, luar biasa ya. Oke, ini direkturnya, direktur utamanya Pak Judi Wijaja Leonardi. Li Ping, nah, ini mungkin wakilnya kali ya. Emil Baktiar, komisaris utama. Rudi Kurniawan, Leonardi, komisaris. Aku pengen cari tahu tentang pendirinya siapa gitu kan. Didirikannya oleh pihak siapa. Muncul dengan nama Eka Dharma Widya Grafika. Nggak ada nama orangnya ya. Aku penasaran, pendirinya siapa gitu kan. Ya, tidak ada nama ya. Pendiri Eka Dharma kali ya. Pendiri Eka Dharma.
pendiri Eka Dharma Internasional. Bapak Judi Wijaja Leonardi. Nah, ini dia nih. Penerima manfaat terakhir dari kepemilikan saham Judi Wijaja Leonardi. Kita cari informasi lainnya. Oke lah ya. Jadi kurang lebih kita akan tahu. Ini dia. Jadi ini dikendalikan oleh keluarga Wijaja Leonardi. Ini ada Judi ya tadi kan. Ini pendirinya ada penerima manfaatnya itu ada nama Bapak Judi ya. Nah, dan kebetulan beliau menjadi direktur utamanya. So, ini dikendalikan oleh keluarga Leonardi nih. Ada nama Leonardi juga, ada nama Leonardi juga. Jadi kita sudah mengetahui di belakang Eka Dharma Inti Perkasa ini ada keluarga Leonardi lebih tepatnya ya. Dikendalikan sebesar 80%, masyarakat 90%. Jadi pas banget komposisinya. Jadi kalau misalnya Eka Dharma mau tambah modal lagi, mereka bisa right issue. Banyak sekali ini right issue-nya. Bisa modalnya tambahnya bisa meluber itu. Tapi aku rasa mereka belum ada kebutuhan lah ya untuk tambah modal gitu. Dan menariknya anak perusahaannya ini ada Visco Industri STNBHD, ini mungkin di Malaysia kali ya. Jadi mereka jual juga di Malaysia. Ini Visco Industries. Jadi kemungkinan ini di Malaysia ya. Visco Nah, ini dia langsung ketemu namanya. Iya benar, ini mereka juga jual di Malaysia. Jadi Eka Dharma ini dahsyat ya. Selain jual di Indonesia, mereka juga jual di Malaysia. Nah, ini yang kusuka nih. Oke sih, profil singkatnya secara struktur pemegang saham ini bagus dikendalikan oleh keluarga Leonardi. Ini bukan perusahaan yang aneh-aneh lah ya. Kita langsung lihat ke bagian laporan keuangan. Ini laporan keuangannya 30 Juni baru ya, kuartal 2. Kita langsung lihat ke bagian aset lancarnya itu yang bisa benar-benar lancar itu 377 ditambah, jadi 400 lah ya, 410 miliar. Ini kan disajikan dalam rupiah penuh, berarti 410 miliar. Piutang usaha berarti tambah menjadi 410 ditambah 80, berarti 490 miliar ditambah piutang ya. 490 miliar. Ya paling itu aja sih. Yang benar-benar bisa dijadiin cash kalau persediaan kan enggak ya. Persediaan mungkin ada yang belum jadi atau segala macam. Jadi 490 miliar. Kita bandingkan dengan total utangnya mereka ya nih, total liabilitas atau total utang. Ini termasuk jangka pendek dan termasuk jangka panjang. Ini hanya sebesar 116 miliar. Kecil kan? Enak kan? Uang cashnya aja semua bisa ngebayarin langsung total utangnya mereka. Kecil banget. Jadi ya salah satunya favoritku ini karena utangnya kecil. Kecil banget. Ini jadi super aman. Resikonya super kecil. Gitu. Oke lah ya, dari sisi utang mereka aman banget karena utang mereka sangat kecil dan uang cash mereka lebih banyak. 377 miliar bisa membayar semua utangnya dengan mudah. Lalu kita bandingkan modal utang dengan modal investor. Waduh, modal investor ini 1 triliun, sementara modal utang cuman 100 miliar. Wah, ini kekayaan yang benar-benar kaya. Ini salah satu favoritnya juga, jadi ada dua. Jadi ada poin satu, utangnya kecil. Poin yang kedua, ekuitasnya melimpah. Wah, ini kalau kita beli sahamnya Ekat, ini benar-benar kita memiliki ekuitasnya secara penuh nih. Karena utangnya cuma dikit. Gitu. Ini kalau dikurang-kurangin tetap ekuitasnya lebih banyak. Ini aku suka banget di sini. Ekuitasnya banyak sekali. Oke, kita lanjut ke bagian laporan laba rugi ya. Tadi resiko utang sangat kecil ya, super aman lah tadi. Kita langsung masuk ke laporan laba rugi.
Laporan laba rugi ini mereka naik ya di kuartal kedua ini dibanding tahun lalu. Tahun lalu 296 miliar, tahun ini 311 miliar. 311 miliar. Jadi naiknya dikit sih, naiknya nggak banyak. Jadi mungkin naik tipis sama aja kali kinerjanya kali ya. Jadi padahal ini kuartal 2 ini bisa dibilang COVID kan sebenarnya sudah mereda lah ya. Harusnya ini bisa naik kencang, tapi ternyata naiknya pelan. Beban naik ya, bebannya naik lumayan banyak sekitar mungkin 30 miliar, 25 sampai 30 miliar mungkin ya. Sehingga laba bruto mereka menipis gitu. Margin laba kotornya juga lumayan tebal sih. Lumayan ya. Jadi dari 300 miliar dipotong 200 sisa 100 miliar. Jadi lumayan tebal, ini bagus banget. Ini yang favoritku ya. Jadi margin laba kotornya tebal. Sayangnya laba brutonya turun karena ada biaya yang naik. Biaya yang naik ini karena apa ya? Kemungkinan ada harga minyak atau apa ya? Kita lihat di nomor 25 ya. 25, 25. 25 itu biaya naiknya itu paling besar itu di bagian mana ya? Oke, kita lihat beban pabrikasi naik. Apalagi nih? Barang jadi, beban produksi, beban pokok produksi nih naik sekitar 13 miliar. Terus jumlah beban produksi naik 2 kali lipat nih, naik hampir 2 kali lipat lebih lah ya, naik sekitar 18. Bukan 18, 13 miliar kali ya. Oh bukan, oh naik sekitar 17 miliar, sorry. 39 dikurang 16, 23 miliar. Jadi jumlah beban produksi naik 23 miliar. Jadi semuanya produksi ya. Naiknya karena beban produksi sih lebih tepatnya. Nah ini beban produksi naik. Kita lihat di beban usaha nggak ada yang naik signifikan ya. Ya ini tetap nih sama, hampir sama. Kita kembali lagi ke atas. Nah, jadi beban pokok ini lebih tepatnya ke pabriknya yang naik. Jadi laba brutonya turun, beban usaha mereka turun dikit. Jadi tetap laba usaha tetap di bawah tahun lalu, laba sebelum pajak. Jadi laba bersih otomatis di bawah tahun lalu karena ada peningkatan biaya di pabrik ya. Jadi meskipun omset mereka kinerja laba rugi mereka itu bisa dikatakan biasa-biasa aja, tidak jelek dan tidak bagus karena omsetnya naik tapi dikit. Lalu bebannya naik, akibatnya laba bersih mereka itu turun dari 57 miliar turun ke 47 miliar. Jadi apakah bisa dibilang jelek? Enggak, mereka tetap untung dan omset mereka naik. Jadi bukan jelek dan enggak bagus juga. Jadi biasa-biasa aja kinerjanya secara laporan laba rugi ya. Oke, kita masuk ke bagian ini sebenarnya laporan ekuitas nih, perubahan ekuitas. Jadi kita kan sebenarnya kalau mau beli saham itu sama dengan beli ekuitas kan. Jadi kalau mau ekuitasnya bertumbuh ya bisa terbaca di sini. Nih kita ambil contoh di ekuitas tahun saldo per 30 Juni 2022 ya. Nih total ekuitasnya yang ini nih, yang di bold, yang tebal ini. Ekuitasnya kan 1 triliun ya. Ini masuk 47 miliar itu dari laba bersih. Ya kan? Dari laba bersih dan penghasilan lain. Jadi kalau ekuitasnya mau naik ya harus ada dari laba bersih dan penghasilan lain. Gitu. Semakin tinggi laba bersihnya, ekuitasnya semakin tinggi. Jadi bagus banget bagi teman-teman yang beli saham perusahaan yang ekuitasnya terus naik. Oke, kita masuk ke bagian arus kas. Arus kasnya positif ya. Nah, ini dia. Arus kasnya positif bagian operasionalnya. Tahun lalu 23 miliar, tahun ini 36 miliar. Ini ada. Jadi, tahun lalu 23 miliar, tahun ini 36 miliar. Jadi positif.
pinjaman bank tipis lah ya, kecil, masih bisa dibayar. Jadi overall laporan keuangan mereka di kuartal 2 dari sisi neraca ya, nggak ada masalah sama sekali, utangnya super kecil, uang cashnya banyak, dan dari sisi laporan laba rugi mereka biasa aja kinerjanya ya, tidak naik signifikan. Lalu dari sisi arus kas mereka positif, bagus. Mungkin Eka termasuk perusahaan yang naiknya itu di kuartal 3 dan 4, tapi kita nggak tahu ya kuartal 3 dan 4 nanti bagaimana gitu. Paling gitu aja sih. Tapi yang positifnya permintaan mereka naik. Antara permintaan naik atau harga naik ya nanti kita lihat sendiri ya. Oke, laporan keuangan biasa aja sih. Yang kedua. Nah, ini kinerja tahunan mereka ya. Kita lihat omsetnya selalu naik, tapi turun kena pandemi nih. Jadi dari 400, 500, 500, 500, 500-nya 500 naik ya, bukan turun ya. Naik sampai 19, kena pandemi drop mereka. Sampai 2021 pun drop, 2022 bahkan nggak naik-naik, kinerjanya cuma naik sedikit. Kita lihat ya. Lalu kinerja laba besi mereka naik, lalu drop lagi ya. Drop, naik lagi. Nah ini naiknya karena ini nih, ada beban yang turun. Padahal kan mereka turun, lalu naik lagi. Sementara omset mereka turun, kok bisa laba bersih mereka turun naik? Ya karena ada beban yang turun. Tapi di 2022 beban malah naik. Beban naik. Nah, jadi ini nanti bisa kita cari tahu di sesi tanya jawab atau presentasi mereka ya, kenapa laba bersih mereka bisa naik turun. Tapi gini, meskipun naik turun, laba bersih mereka tetap positif atau lebih tepatnya selalu naik setiap tahun ya trennya ya. Ujung-ujungnya naik lah istilahnya gitu kan. Meskipun mereka naik turun tapi ujung-ujungnya naik. Ini sama juga dengan omset. Meskipun mereka naik turun sebenarnya ujung-ujungnya naik. Dan yang menarik dari ekuitas mereka selalu bertumbuh. Tapi pertumbuhnya pelan. Tergantung pendapatan, ada pendapatan lain atau enggak ya. Jadi kalian beli saham sama dengan beli ekuitas, maka selalu perhatikan bagaimana ekuitasnya itu bertumbuh. Kalau dibilang pelan, enggak juga ya. Kita lihat ada perubahan yang signifikan ya. Kalau ini ekuitasnya naik karena ada valuasi ya, valuasi ulang di aset tetap, jadi double. Padahal omsetnya kan kecil kan, omsetnya cuma naiknya dikit, laba bersihnya dikit, tapi ekuitasnya kok bisa lompat ya karena ada valuasi ulang aset tetapnya. Nah, setelah divaluasi ulang, mereka bertumbuh di digit depannya, 500 miliar, 600 miliar, 700 miliar, 800 miliar, 900 miliar, 1T. Wah, ini luar biasa sekali ya dari kinerjanya si Ekat gitu. Jadi menarik Ekat ya. Ekuitasnya naiknya itu signifikan sekali. Arus kasnya selalu positif dan ini yang benar-benar aku suka dari Ekat. Setiap tahun selalu positif gitu. Nah, nanti kita nantikan bagaimana beberapa tahun kemudian ya. Ekat kinerjanya bagus atau enggak. Jadi overall mereka bagus secara tahunan. Omset mereka sebenarnya ujung-ujungnya naik, laba bersih sebenarnya mereka ujung-ujungnya naik meskipun naik turun. Ekuitas mereka selalu naik dan ini selalu positif. Gitu. Ini oke banget sih dari kalau kita lihat dari tahunan ya. Dan di harga 1.470 ini valuasi mereka masuk kategori valuasi murah lah ya. Valuasi mereka sebenarnya murah. Murah. Kenapa aku bilang murah? Karena gini, ekuitasnya mereka bertumbuhnya lumayan tinggi loh. Kemungkinan nanti mereka tutup di tahun ini bisa sekitar 1,1 T. Kemungkinan ya. Ini tinggal ditambah 2 kuartal lagi bisa jadi 1,1 T ini sebenarnya. 1,1 T lebih bahkan ya. Sementara aku pakai harga penilaianku itu kalau wajarnya itu per itu harusnya 10 kali dan PVBR itu 2 kali. Jadi ini sebenarnya sudah melebihi dari wajarku, tapi aku nilai dari PVBR-nya.
Jadi semakin tinggi laba bersih yang bisa dicapai dan misalnya ini kan sudah berdiri lama banget kan perusahaan puluhan tahun kan. Jadi kalau misalnya 10 tahun kemudian ini masih tetap positif dan naik terus, ini bisa jadi murah. Jadi murahnya ini bukan pada harga saat ini. Maksudnya bukan pada saat kinerja saat ini. Tapi bagaimana kinerja 10 tahun kemudian. Aku misalnya ambilnya misalnya 10 tahun kemudian itu mereka masih bisa bertahan lah ya. Dan terbukti mereka sudah bertahan puluhan tahun. Kalau misalnya mereka bertahan 10 tahun kemudian, pasti ekuitasnya naik terus ini. Karena ekuitasnya naik terus, ini jadi murah dengan harga segini, 1470. Jadi kalau ekuitasnya jadi 2T, misalnya jadi 2T, ini harga 1470 ini, nanti pairnya ini bisa jadi berubah nih. Pairnya bisa berubah menjadi 5 kali, lalu PVBR-nya bisa 0,4 kali gitu. Kalau ekuitasnya di 10 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian itu jadi 2T. Dengan catatan harga 1470 tetap ya. Oke, tapi kan nggak mungkin dong harga bisa tetap. Pasti harga akan mengikuti peningkatan ekuitas dan laba bersih. Itu udah pasti. Jadi kalau misalnya laba bersihnya naik, ekuitasnya naik, ya ini pasti harga juga naik. Gitu. Jadi untuk valuasi 147, aku bisa bilang ini murah. Murah. Gitu. Jadi valuasi Ekat murah. Jadi udah ya, dari sisi highlight tahunan mereka oke, selalu bertumbuh. Dari valuasi yang per 11 kali PVBR 0,98 kali di harga 1470 itu murah. Gitu. Oke, kita langsung masuk ke bagian tanya jawab ya. Ini tanya jawabnya presentasi lebih tepatnya. Ini presentasinya baru ya, 22 Juli 2022, sebulan yang lalu. Nah, ini ada pemegang sahamnya, kita juga udah lihat ya sebelumnya. 80% di Eka Dharma atau keluarga Leonardi. Lalu masyarakatnya 19%. Memproduksi dan memasarkan pita perekat atau lakban ya di Indonesia dan luar negeri. Luar negerinya itu Malaysia. Nah, ini produk-produk lakbannya. Ini dibutuhkan sih. Ini mau sampai 100 tahun ke depan kemungkinan ini masih dibutuhkan. Ini ada water glue, fiberglass tape, glue stick, stretch film. Ini ada stretch film juga ternyata. PVC insulation tape, PVC marking tape. Oke. Ini jaringan distribusinya se-Indonesia ya. Nah, ini laporan keuangan, laporan laba rugi. Sisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif. Oh, thank you. Udah gitu aja sih. Mereka termasuk perusahaan yang sepertinya tidak pernah mempresentasikan strategi mereka. Aku sering kali ngelihat begitu tuh. Kalau lihat public expose-nya mereka cuma hanya menampilkan kinerja saja. Kita lihat tanya jawab langsung. Bagaimana perusahaan menghadapi krisis ekonomi ke depannya? Ini tetap bisa bertumbuh sih. Mau ada krisis ekonomi atau enggak ya, perusahaan tetap tahan. Nah kan, perusahaan sudah menghadapi krisis ekonomi sejak dulu. Tapi perusahaan tetap keyakinan. Dari 98 mereka kena juga masih bertahan. Dan karena berdirinya udah lama banget. Jadi lewatin aja. Ada perusahaan mendirikan pabrik di Port Klang, Malaysia. Mengapa pemilihan lokasi pabrik di sana bukan di Indonesia? Ya untuk pasar di Indonesia, di Malaysia lah ya. Lebih memudahkan dan menghemat waktu serta biaya dari pabrik ke pelabuhan. Oh, ini alasan utamanya nih. Dari pabrik ke pelabuhan, lebih murah biayanya. Berapa target anggaran belanja? Tindakan besar yang akan dilakukan hanya pengembangan jaringan pemasaran. Oke, jadi ini strateginya ya, ini strategi mereka sudah diungkap dari pertanyaan, bukan dari presentasi. Jadi mereka lebih ke jaringan pemasaran dorongnya. Jadi mereka produksi dan mereka dorong dari sisi pemasaran. Jadi tim marketing dan salesnya mereka harus kerja keras. Kedepannya akan menambah jaringan di lokasi lain dengan tujuan untuk mendukung logistik dan distribusi. Udah gitu aja, singkat ya. Ya jadi Ekat ini karena kurang terkenal, kurang favorit,
Jadi sering apa sih dicuekin ya. Jadi banyak orang yang nggak tahu mungkin. Mungkin yang hadir public expose pun dikit. Jadi strateginya mereka tetap didorong dari sisi permintaan ya, supply. Supply mereka pabrik supply, tapi kalau mau dorong dari sisi marketing dan sales itu sekarang permintaan. Jadi mereka tim marketing dan salesnya harus tajam biar ini mereka bisa naik omset dan laba bersih mereka naik. Jadi kuncinya ada di tim marketing dan sales mereka sih. Ini kalau tim marketing dan sales mereka mati, ini susah naik. Karena ujung-ujungnya mereka harus jualan dan mereka harus bersaing dengan produk lainnya gitu. Nah, ini nih, ini harga sahamnya uptrend. Kenapa harga sahamnya uptrend? Ya ini naik terus ekuitasnya. Jadi selama 10 tahun ya, selama 10 tahun ini ekuitasnya itu naik sampai bisa sampai 5 kali. Dari 200 miliar jadi 1 triliun. Ya wajar lah kalau harga sahamnya terbang dari harga sekitar 50-an ya. Ini sudah stock split ya ini. Stock splitnya banyak banget nih. Ini stock splitnya lumayan nih. Banyak kali 1, 2, 3, 4. Nanti dia mau stock split lagi di akhir tahun kemungkinan ya. Dari harga 100-an lompat ke 1470. Coba kalau kalian pegang saham EKAT ini dari 2010 ya. Selama 10 tahun kalian bisa naik, uang kalian akan naik 10 kali lipat lebih, bahkan 14 kali lipat kali ya. Dari 100 jadi 1400 dari tahun 2010. Ya karena kinerja mereka oke gitu kan. Ini bener-bener saham favoritku sih. Kalau 5 tahunan, nah 5 tahunan juga naik ya. Dari 600. Soalnya tahun lalu aku lihat mereka memang harganya itu sekitar 700-an. Aku lihatnya 700-an loh. Tiba-tiba mereka lompat sampai 1400, itu luar biasa sih ya. Karena ini kinerja mereka gila, ekuitasnya naiknya gila. Ekuitas mereka bisa naik gila karena laba bersih mereka yang naiknya gila-gilaan gitu. Meskipun omset mereka turun, laba bersih mereka langsung lompatnya gila. Itulah keunggulan dari margin laba kotor yang lumayan tebal. Kalau margin laba kotornya tebal, nanti beban usaha dan beban lain-lainnya bisa dikurang-kurangin. Jadi laba bersihnya jadi lebih tebal lagi, meskipun omset mereka turun. Nah inilah keuntungan dari margin laba kotor yang tebal. Jadi harga saham naik ya, naik signifikan selama 5 tahun, ini gila banget sih. Dari 2018 di harga 700-an naik ke 1400, jadi 2 kali lipat ya. Butuh 5 tahun, jadi harganya naik 2 kali lipat. Jadi memang saham EKAT ini memang cocok untuk jangka panjang. Kalau untuk jangka pendek sih rugi ya, naiknya paling cuma sedikit. Tapi kalau untuk jangka panjang naiknya lumayan wow gitu. Dan selain kenaikan harga saham, mereka juga sering bagi dividen ya. Tapi dividennya nggak begitu tinggi. Dividennya mungkin di bawah deposito bank ya. Setiap tahun mereka nggak pernah absen sih. Bagi terus, kecuali di awal-awal mereka IPO kali ya. Ini ada yang kosong-kosong. Mereka pun IPO 1990 ya. Nah, memang mereka ada yang nggak bagi dividen ya. Tapi bagi dividen itu semenjak 2007. Jadi untuk seterusnya mereka rajin bagi dividen gitu. Jadi selain kalian nanti terima kenaikan harga saham karena kinerja ekuitas yang naik, nanti kalian terima dividen juga. Jadi ini benar-benar paling enak kalian investasi jangka panjang sih. Makanya aku EKAT ini salah satu saham favoritku gitu ya. Untuk jangka panjang. Ini berita terbaru, ini stock split ya. 7 hari lalu beritanya nih. Ini kita lihat jadwal stock splitnya kapan. 1/5 ya. Jadi dibagi 5 itu harga sekarang dibagi 5 jadinya berapa tuh? Sekitar 200 sekian lah ya. Sekitar akhir Agustus ya baru berubah. Jadi siap-siap aja nanti harganya jadi 200-an. Itu. Oke sih, ini berita dari yang lain-lainnya sama sih, dividen segala macem, nggak ada yang mereka bikin pabrik, nggak ada. Mungkin pabriknya
utilitasnya nggak begitu tinggi lah kali, jadi mereka dorong dari sisi marketing dan sales. Jadi kesimpulan aja saham Ekat ini bagus banget karena produknya lakban, butuh orang. Apalagi zaman sekarang dan zaman digital yang semuanya itu serba pakai pengiriman yang memang butuh lakban. Itu udah pasti kedepannya akan terus bertumbuh ya. Jadi nggak hanya mentok sampai tahun ini, tapi akan terus bertumbuh. Apalagi kalau misalnya di semua wilayah Indonesia itu dari desa kecil jadi kota gitu kan. Dari kota kecil jadi kota besar. Jadi ini memang sangat dibutuhkan sih ya ya. Ini ekuitasnya naiknya tinggi gila-gilaan. Akibatnya harga sahamnya naik signifikan ya. Dari selama 5 tahun naik 2 kali lipat. Tapi kalau 10 tahun naiknya 10 kali lipat. 14 kali lipat lah ya, 14 kali lipat. Jadi kalau kalian pegang saham Ekat dalam waktu jangka panjang, ini oke banget ya. Dan mereka juga rajin bagi dividen, jadi kalian akan terima dua hal, yaitu kenaikan harga saham dan dividen ya. Jadi harga naik plus dividen. Wow. Jadi kesimpulannya saham Ekat ini memang cocok untuk jangka panjang. Terus jangka pendek boleh nggak? Boleh juga. Tapi mungkin dapatnya bisa dikit karena gini. Di tahun ini mereka kinerjanya kurang bagus. Turun bahkan laba bersih mereka turun. Dan omsetnya pun nggak naik kencang. Tapi nggak tahu di kuartal 3 dan 4 nanti. Kalau misalnya kinerjanya sama aja dan laba bersihnya sama aja, kemungkinan harga saham itu susah naik. Kalau untuk jangka pendek ya. Nah, jadi kalau saranku untuk Ekat ini memang kalian jangka panjang aja. Jangka pendek boleh gak sih? Ya boleh, cuman eh, takutnya kalian nggak dapat apa-apa gitu. Bisa aja naiknya paling naik sedikit, karena memang secara tahunan ini 1 tahun ya, kinerja 1 tahunnya mereka ini 1 tahun. Nah, ini 1 tahun kayak begini nih. Takutnya kalian nggak dapat apa-apa kalau 1 tahun. Ya minimal 5 tahun lah ya. 5 tahun pun naiknya baru 2 kali lipat. Tapi kalau mau enak lagi, kalian harus mix. Ya maksimal 10 tahun lah. Baru nanti naiknya enak banget. Bisa 10 kali lipat lebih kalau kalian pegang Ekat. Jadi kalau untuk jangka pendek sih aku saranin tidak ya untuk Ekat. Tapi kalau untuk jangka panjang, yes. Karena harganya naiknya lumayan tinggi. Karena ini nih, ekuitasnya yang naiknya gila-gilaan. Ini yang membuat harga saham Ekat naik gila-gilaan, ini ekuitasnya. Ekuitasnya naik gila-gilaan, plus ada dividen. Nah, ini kalau kalian main jangka panjang, ini nikmat sekali. Lebih nikmat daripada jangka pendek. Ya, paling gitu aja kesimpulan untuk analisa saham Ekat ya, atau Ekat Dharma Internasional. Ini salah satu saham favoritku. Dan valuasinya pun masih murah ya. Murah karena ini, potensi ledakan ekuitas mereka di 10 tahun mendatang. Gitu. Dan produknya dibutuhkan. Dan semakin banyak bisnis baru, pasti lakban semakin dibutuhkan lagi, di permintaannya makin naik, begitu kan? Wah, saya mau buka bisnis online nih, mau jual ini, dan lakban dibutuhkan lagi ujung-ujungnya, gitu. Oke, ini sih menarik ya, menarik banget. Jadi untuk jangka pendek mungkin saranku ya tidak, tapi kalau untuk jangka panjang boleh. Harganya pasti naik dan kalian akan terima dividen. Naiknya bukan naik kecil-kecilan loh, naiknya banyak loh ini ya, 10 tahun ya, 10 tahun ini naiknya 10 kali 14 kali lipat. Ini gila sih. Jadi jangka pendek yes, jangka pendek no, jangka panjang yes. Minimal 10 tahun kalian hold. Selamanya juga boleh sih, asal kalian pantau aja terus laporan keuangannya, apakah mereka kinerjanya memburuk atau tidak kan gitu. Kalau itu aja sih untuk analisa saham Ekat. Kalau misalnya ada informasi yang kurang atau informasi yang ingin tambahkan, tulis aja di kolom komentar ya. Bebas ya, kalian mau marah-marah, mau gimana, mau kasih pujian, bebas banget. Dan kalau misalnya kalian ingin request analisa saham yang lain, boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, thank you.
telah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang baru masuk ke dunia saham ya. Jadi kalian bisa niru cara bagaimana aku analisa gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye-bye.